Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, hujan deras mengguyur kota malam itu. Aulia duduk sendirian, tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin, sementara matanya menatap pintu masuk dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan sosok yang selama ini menghantuinya muncul, Bu Rina, mentor lamanya yang pernah mencoba menyembuhkan orientasi seksualnya dengan doa-doa dan nasihat-nasihat yang menyakitkan. Aulia menarik napas dalam-dalam. Bu, aku harus bilang sesuatu, katanya dengan suara bergetar. Bu Rina duduk di depannya, wajahnya masih sama seperti dulu, tegas, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya malam ini. Aku lesbian, Bu. Dan aku nggak bisa lagi pura-pura. Bu Rina diam sejenak, ekspresinya tak berubah. Lalu, dia tersenyum tipis. Aku tahu, Aulia. Sejak dulu. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aulia merasa dunia berputar. Bagaimana bisa? Mentor yang dulu memaksanya ikut pengajian khusus untuk kembali ke jalan lurus sekarang bilang dia sudah tahu. Tapi, kenapa Bu dulu bilang aku harus berubah? Kenapa Bu suruh aku pacaran sama cowok? Bu Rina menunduk, tangannya meremas serbet meja. Karena aku juga pernah seperti kamu, Aulia. Dan aku memilih jalan yang salah. Pengakuan itu membuat Aulia terdiam. Malam itu, rahasia mulai terbuka, tapi Aulia tak tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Aulia lahir di keluarga konserati di Bandung. Ayahnya seorang ustadz terkenal, ibunya pengurus majelis taklim. Sejak kecil, Aulia diajarkan bahwa pernikahan adalah takdir perempuan dan segala bentuk penyimpangan adalah dosa besar. Tapi sejak Aulia merasa berbeda. Dia tak tertarik pada cowok-cowok di sekolah. Malah hatinya berdegup kencang saat melihat sahabatnya, Nadia. Nadia adalah gadis lincah dengan senyum yang selalu membuat Aulia merasa aman. Mereka berteman dekat, berbagi rahasia, tapi Aulia tak pernah berani mengakui perasaannya. Hingga suatu hari di SMA, Nadia menciumnya di belakang sekolah. Itu adalah momen pertama Aulia merasakan kebebasan sejati. Tapi kebahagiaan itu singkat. Ayahnya menemukan catatan harian Aulia, dan neraka dimulai. Aku nggak mau anakku jadi seperti itu, bentak ayahnya. Dia dikirim ke Bu Rina, seorang psikolog religius yang dikenal bisa mengobati anak-anak bermasalah. Bu Rina, wanita berusia 40-an, dengan hijab rapi dan suara lembut, mulai sesi-sesi konseling. Ini cuma AC, Aulia. Kamu harus lawan godaan syaitan, katanya berulang kali. Aulia menurut. Dia putus hubungan dengan Nadia, pacaran paksa dengan seorang pemuda dari masjid, tapi hatinya hancur. Setiap malam, dia menangis sendirian, merasa seperti monster. Bu Rina seolah menjadi penyelamat, tapi sekarang, di kai ini, Aulia sadar bahwa semuanya bohong. Bu, ceritakan semuanya, pinta Aulia. Bu Rina menghela napas panjang. Aku dulu mencintai seorang perempuan, namanya Siti. Kami kuliah bersama di UI. Tapi keluargaku tahu dan mereka memaksa aku menikah. Aku menurut, punya anak, tapi Siti. Dia bunuh diri karena tak tahan tekanan. Aulia terkejut. Jadi Bu juga lesbian. Bu Rina mengangguk pelan. Aku menyembunyikannya seumur hidup. Dan aku mencoba menyembuhkan kamu karena aku tak ingin kamu menderita seperti aku. Tapi sekarang, aku sadar itu salah. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Aulia pulang dengan pikiran kacau. Dia tak tahu harus bagaimana. Besok, dia harus bertemu keluarganya untuk makan malam keluarga. Ayahnya sudah mulai mencarikan calon suami. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Pagi harinya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Telepon berdering dari Nadia. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, Nadia menghubunginya. Aku dengar kamu di Jakarta. Mau ketemu.
Aulia ragu tapi setuju. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang. Nadia masih cantik seperti dulu, tapi ada luka di matanya. Aku sudah menikah, Aulia. Tapi aku nggak bahagia. Aulia menceritakan pertemuannya dengan Burina. Nadia mendengarkan lalu berkata, aku juga pernah ke Burina. Dia yang suruh aku lupain kamu. Kebenaran demi kebenaran terungkap. Ternyata Burina telah membantu banyak gadis seperti mereka, tapi dengan motif tersembunyi. Aulia merasa dikhianati. Kenapa dia lakukan ini, gumamnya. Malam itu, Aulia konfrontasi Burina lagi melalui pesan. Bu, ada berapa korban seperti kami? Balasan datang lambat, makan aku, Aulia. Aku hanya ingin melindungi kalian dari dunia yang kejam. Tapi Aulia tak puas. Dia mulai mencari tahu lebih dalam. Melalui media sosial, dia menemukan grup rahasia untuk komunitas LGBTQ di Indonesia. Di sana, nama Burina muncul sebagai penyelamat yang kontroversial. Beberapa cerita mirip, gadis-gadis dipaksa berubah, tapi Burina sendiri hidup dalam penyangkalan. Konflik dalam hati Aulia semakin dalam. Dia mencintai keluarganya, tapi tak bisa lagi hidup bohong. Apakah dia harus come out? Atau ikuti jalan Burina? Aulia memutuskan untuk bertemu dengan anggota grup itu. Di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, dia bertemu Lila, seorang aktivis LGBT yang berani. Lila, perempuan tomboy dengan tato kecil di lengan, mendengarkan cerita Aulia dengan penuh empati. Burina itu legenda hitam di komunitas kita, kata Lila. Dia dulu aktif di gerakan bawah tanah, tapi setelah Siti mati, dia berubah. Jadi seperti agen ganda, pura-pura bantu orang tua, tapi sebenarnya trauma sendiri. Aulia terdiam. Jadi dia bukan musuh. Lila menggeleng. Dia korban juga. Tapi tindakannya menyakiti banyak orang. Ada gadis yang depresi karena dia. Informasi itu membuat Aulia semakin bingung. Di satu sisi, dia kasihan pada Burina. Di sisi lain, kemarahan membara. Bagaimana bisa seseorang yang mengalami penderitaan serupa malah memperburuknya untuk orang lain? Pulang dari pertemuan, Aulia mendapat telepon dari ayahnya. Kamu harus pulang ke Bandung akhir pekan ini. Ada tamu penting. Aulia tahu itu pasti calon suami. Hatinya berdegup kencang. Dia tak siap. Di kereta menuju Bandung, Aulia memikirkan semuanya. Kenangan dengan Nadia kembali. Mereka pernah berjanji akan bersama selamanya, tapi tekanan masyarakat memisahkan mereka. Nadia sekarang punya suami yang kasar, hidup dalam pernikahan palsu. Sampai di rumah, suasana tegang. Ibu menyambut dengan pelukan, tapi ayah langsung bicara bisnis. Ini Mas Andi, anak teman ayah. Kalian cocok. Andi, pemuda sopan dengan senyum palsu, duduk di ruang tamu. Aulia duduk di seberangnya, tangannya dingin. Saya nggak siap nikah, yah. Ayah marah. Jangan ngomong gitu. Kamu sudah 25, harus settle down. Andi tersenyum awkward, tapi Aulia tak tahan. Dia bangkit dan pergi ke kamar. Malam itu, ibu datang ke kamarnya. Ada apa, nak? Kamu kelihatan beda. Aulia hampir mengaku, tapi kata-kata tercekat. Gak apa-apa, Bu. Tapi ibu tak percaya. Aku tahu kamu pernah punya masalah dulu. Burina bilang kamu sudah sembuh. Mendengar nama itu, Aulia meledak. Sembuh dari apa, Bu? Dari jadi diri sendiri. Ibu terkejut. Jangan bicara begitu. Itu dosa. Pertengkaran kecil itu membuat Aulia sadar, keluarganya tak akan pernah mengerti. Keesokan harinya, Aulia kembali ke Jakarta. Dia hubungi Burina. Kita harus bicara langsung. Mereka bertemu di masjid dekat rumah Burina. Di sana, Burina menceritakan masa lalunya lebih detail.
Aku dan Siti jatuh cinta di kampus. Kami rencana kabur ke luar negeri. Tapi keluargaku tahu mereka ancam bunuh Siti. Aku menyerah, nikah dengan suamiku sekarang. Siti tak tahan, dia lompat dari gedung. Aulia menangis. Kenapa bunggak lawan? Burina tersenyum pahit. Karena aku lemah. Dan aku tak ingin kamu seperti Siti. Tapi Aulia berbeda. Dia memutuskan untuk bertemu Nadia lagi. Di apartemen Nadia, suasana intim. Suamiku sering marah, kata Nadia. Aku ingin cerai, tapi takut. Aulia memeluknya. Kita bisa bersama lagi. Tapi tak semudah itu. Suami Nadia, seorang pengusaha, curiga. Dia mulai mengikuti Nadia. Suatu hari, dia melihat mereka berdua di kai. Kemarahan meledak. Kamu selingkuh dengan perempuan, teriaknya di telepon. Nadia panik. Aulia, aku takut. Aulia berjanji melindungi. Tapi ini baru awal konflik. Burina tahu dan dia hubungi Aulia. Jangan ulangi kesalahanku. Mundur sekarang. Aulia marah. Buyang mundur dulu. Sekarang Bu mau aku ikuti. Konfrontasi itu membuat Burina terluka. Dia mulai ragu dengan pilihan hidupnya. Di grup Lila sarankan Aulia come out publik. Kita butuh cerita seperti kamu untuk perubahan. Tapi Aulia takut. Ayahnya bisa diserang oleh masyarakat konservatif. Konflik semakin memuncak. Aulia harus pilih, diam dan aman, atau berjuang dan bayar mahal. Aulia memilih berjuang. Dia mulai dengan memberi tahu ibunya melalui telepon. Bu, aku lesbian. Aku mencintai Nadia. Ibu menangis. Jangan, nak. Ayahmu akan hancur. Tapi Aulia tegas. Aku tak bisa bohong lagi. Ayah tahu dari ibu. Dia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu bawa malu keluarga. Di apartemen Aulia, pertengkaran hebat terjadi. Ayah memukul meja, aku kirim kamu ke Burina lagi. Aulia balas, Burina juga seperti aku, yah. Ayah terkejut. Bohong. Tapi Aulia tunjukkan pesan-pesan dari Burina. Ayah duduk lemas. Kenapa Tuhan uji kita begini? Aulia peluk ayahnya. Ini bukan ujian, yah. Ini aku. Tapi ayah tak langsung terima. Dia pulang dengan hati berat. Sementara itu, suami Nadia mengajukan gugatan cerai, tapi dengan tuduhan selingkuh. Nadia kehilangan hak asuh anaknya yang kecil. Aulia, aku salah pilih, kata Nadia sambil menangis. Aulia merasa bersalah. Kita lawan di pengadilan. Mereka hubungi pengacara dari komunitas LGB. Burina mendengar berita itu. Dia datang ke pengadilan sebagai saksi. Saya pernah mencoba menyembuhkan mereka, tapi itu salah. Orientasi bukan penyakit. Pengakuan Burina mengejutkan semua. Ayah Aulia hadir, melihat mentornya sendiri mengaku. Di sidang, suami Nadia marah. Ini melawan agama. Tapi hakim, seorang wanita progresi, mendengarkan. Ini soal hak manusia. Nadia menang, tapi dengan syarat, tak boleh tunjukkan hubungan di depan anak. Kemenangan kecil itu mahal. Nadia depresi, Aulia kelelahan. Burina dipecat dari pekerjaannya sebagai psikolog karena pengakuan publik. Aku bayar harga, Aulia, kata Burina. Tapi aku bebas sekarang. Aulia tersentuh. Terima kasih, Bu. Tapi badai belum berakhir. Di media sosial, cerita mereka viral. Kelompok konservatif demo di depan rumah ayah Aulia di Bandung. Tolak LGB, teriak mereka. Ayah dipecat dari masjidnya. Aulia merasa hancur. Yah, makan aku. Ayah peluknya. Aku yang salah dulu. Sekarang kita hadapi bersama. Nadia dan Aulia mulai hidup bersama, tapi dengan hati-hati.
Mereka bergabung dengan gerakan advokasi. Lila jadi teman dekat. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Suatu hari, Burina hubungi Aulia. Aku punya rahasia lagi. Siti sebenarnya tak bunuh diri. Aku yang suruh dia pergi, tapi dia hidup di luar negeri. Aulia syok. Kenapa Bu bohong? Burina menangis. Karena aku takut kamu ikuti jejak kami. Aku ingin takutkan kamu. Pengkhianatan itu dalam. Aulia marah besar. Bu hancurkan hidup banyak orang dengan kebohongan. Burina minta maaf, tapi terlambat. Aulia putus hubungan. Konflik ini membuat Aulia ragu. Apakah perjuangan ini layak? Nadia juga mulai goyah. Mungkin kita pisah aja. Aulia tak mau. Kita sudah bayar mahal. Mereka rekonsiliasi, tapi luka tetap. Di puncak, ayah Aulia sakit karena stres. Di rumah sakit, dia bilang, aku terima kamu, nak. Tapi masyarakat tak akan. Aulia menangis. Pilihan sulit, lanjut berjuang atau mundur untuk keluarga. Aulia memilih lanjut. Dia dan Nadia ikut konferensi di Bali. Di sana, mereka bertemu banyak cerita mirip. Seorang gadis dari Aceh cerita tentang hukuman cambuk. Yang lain dari Papua tentang diskriminasi suku. Inspirasi itu kuatkan mereka. Tapi di Bali, ancaman datang. Kelompok radikal tahu keberadaan mereka. Demo di hotel, polisi datang. Aulia panik. Kita pulang. Tapi Lila bilang, ini ujian. Kita harus tunjukkan kita ada. Konferensi berlanjut dengan pengamanan. Aulia bicara di panggung. Aku kehilangan banyak karena jadi diri sendiri. Tapi aku tak menyesal. Tepuk tangan meriah. Pulang ke Jakarta, ayah sudah pulih. Dia datang ke apartemen. Aku baca berita. Kamu berani sekali. Aulia tersenyum. Terima kasih, Yah. Tapi Nadia mendapat ancaman dari mantan suami. Aku akan ambil anak selamanya jika kamu lanjut. Nadia ragu. Aulia, anakku prioritas. Konflik itu pecah. Nadia pilih anaknya, tinggalkan Aulia. Ma, aku tak kuat. Aulia hancur. Sendirian lagi. Burina coba hubungi. Aku tahu Siti di Australia. Mau aku bantu hubungi? Aulia tolak. Bu sudah cukup rusak hidupku. Aulia jatuh ke depresi. Dia berhenti kerja, isolasi diri. Lila datang. Jangan menyerah. Kita butuh kamu. Perlahan Aulia bangkit. Dia mulai tulis buku tentang pengalamannya. Judul, Rahasia yang Menyakitkan. Buku itu laris. Wawancara di radio. Masyarakat terbagi, ada yang dukung, ada yang kutuk. Ayah jadi pendukung diam-diam, dia bicara di majelis taklim. Agama ajar kasih sayang, bukan kebencian. Tapi pengkhianatan baru. Ternyata Lila punya motif. Dia bocorkan cerita Aulia ke media untuk promosi gerakan. Aulia marah. Kamu pakai aku. Lila minta maaf. Demi perubahan besar. Aulia makan tapi kepercayaan rusak. Nadia kembali. Anakku paham sekarang. Aku ingin kembali. Mereka rekonsiliasi tapi dengan hati-hati. Burina akhirnya temui Siti. Mereka reni tapi Burina pilih tetap di Indonesia. Aku harus perbaiki kesalahan. Konflik mencapai klimaks saat undang-undang anti-LGBTQ diajukan di DPR. Aulia ikut petisi demo. Polisi bentrok, Aulia terluka. Di rumah sakit, semua berkumpul, ayah, ibu, Nadia, Burina. Kita keluarga sekarang, kata ayah. Pemulihan lambat, tapi Aulia lebih kuat. Aulia pulih, tapi luka isik dan batin tetap. Demo berhasil, undang-undang ditunda. Kemenangan itu buat Aulia sadar, perubahan butuh waktu.
Dia dan Nadia hidup bersama, adopsi gaya hidup low profile. Anak Nadia terima mereka. Tante Aulia baik, katanya. Bu Rina buka klinik baru fokus pada dukungan mental untuk LB. Ini penebusan dosa, katanya. Ayah Aulia kembali ke masjid tapi dengan pesan inklusi. Ibu pelan-pelan terima. Tapi masyarakat masih keras. Aulia dapat ancaman online. Dia takut tapi tak mundur. Suatu hari Bu Rina cerita lengkap. Siti dan aku punya anak rahasia. Dia di Australia sekarang. Aulia terkejut. Kenapa disembunyikan? Karena takut. Tapi sekarang aku ingin perkenalkan. Reni itu emosional. Anak itu seorang gadis dewasa, terima Bu Rina. Aulia renungkan semuanya. Pengkhianatan, pengorbanan, kebangkitan. Apa harga kebebasan terlalu mahal, gumamnya. Cinta Aulia dan Nadia diuji lagi saat Nadia dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku mau pergi tapi bersamamu. Aulia ragu. Keluarga di sini. Pilihan sulit. Aulia pilih ikut. Mereka pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Di sana mereka nikah secara simbolis. Bahagia tapi rindu Indonesia. Kembali berkunjung, mereka lihat perubahan kecil. Lebih banyak dukungan. Bu Rina meninggal tiba-tiba karena sakit. Di pemakaman, Aulia bicara. Bu, terima kasih atas pelajaran. Hidup berlanjut. Aulia tulis buku kedua, inspirasi banyak orang. Tapi pertanyaan tetap, apakah berjuang untuk identitas diri selalu benar, meski menyakiti orang terdekat?